Kenalkan, nama saya Rindy Alfani, selaku staf UKM Theodore Resprak, yang pada hari ini akan menjadi Master of Ceremony pada acara workshop dengan tema Contract Drafting 101, Important Things to Create Legal Contract. Yang kami hormati, Saudara Danu selaku Direktur UKM Theodore Resprak, dan yang kami hormati, Saudara Cahya selaku Project Officer kegiatan workshop pada hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, karena atas berkat dan rahmat-Nya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara workshop dengan tema yang sangat menarik ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya, sebelum masuk pada inti acara, saya terlebih dahulu akan membacakan tata tertib yang akan di-share screen oleh panitia dan kemudian akan saya bacakan. Oleh karena itu, untuk kepada panitia saya persilakan. Baik, yang pertama, para peserta diharapkan sudah mempersiapkan secara teknis untuk mengikuti kegiatan workshop. Yang kedua, ID peserta dalam kegiatan workshop harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama panggilan. Yang ketiga, peserta hanya diperkenankan untuk menggunakan format nama underscore instansi pada username Zoom, contohnya Rindy Alfani underscore undip. Yang keempat, panitia akan memberikan link Zoom atau ID meeting dan password 30 menit sebelum acara dimulai melalui grup WhatsApp. Yang kelima, para peserta diwajibkan memasuki room 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketujuh, selama acara berlangsung, peserta diwajibkan untuk menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah dikirim panitia melalui grup WhatsApp. Yang kedelapan, selama acara berlangsung, selain pembicara, MC, dan moderator, dimohon untuk menonaktifkan mikrofon kecuali saat peserta dipersilakan menyalakan mikrofonnya oleh MC. Yang kesembilan, peserta hanya dapat bertanya pada sesi tanya jawab kepada pembicara dengan sopan. Jika ingin mengajukan pertanyaan, dapat menekan fitur raise hand di room Zoom meeting. Dari yang ke-10, peserta wajib mengisi formulir kehadiran atau absen yang akan dibagikan di room chat Zoom oleh panitia. Yang ke-11, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir workshop. Yang ke-12, peserta wajib mengikuti rangkaian acara dengan tertib dan apabila melanggar, maka terdapat aturan yang telah ditetapkan dan peserta akan dikeluarkan. Yang terakhir, apabila Anda mengalami kendala selama acara berlangsung, silakan menghubungi narah hubung yang pertama, Muhammad Cahya Mayendra, dan yang kedua, Diki Alexander. Baik, yang selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, kepada panitia saya persilahkan.
Agar acara ini berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat, marilah kita bersama memanjatkan doa. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pada inti acara, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari Project Officer kita, yaitu Saudara Cahye. Untuk itu, kepada Saudara Cahye saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan saya di sini sebagai Project Officer untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum kita mulai kegiatan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Irma Cahyaning Tias, SHMH, selaku dosen pembimbing UKMF Pseudoresprak, dan Kak Erdanu Apriana Sution, selaku Director UKMF Pseudoresprak, yang telah berkesempatan hadir dalam acara workshop pengembangan karir dan profesi kali ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak atau Ibu, saudara-saudara peserta, dan pihak-pihak lain yang telah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan di acara ini, dan semoga apabila ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita maupun orang di sekitar kita di kemudian hari. Demikian kata sambutan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Rindi. Terima kasih Saudara Cahye atas sambutannya. Oleh Direktur UKM Pseudoresprak, saya persilakan. Terima kasih Rindi selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi bagi para hadirin, Bapak Adistia serta Bapak Asep selaku pembicara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, yang aku hormati Ibu Dr. Irma Cahyaning Tias, SHMH, selaku dosen pembimbing dari UKMF Pseudoresprak tahun 2022, serta Muhammad Cahye Mahendra selaku Project Officer dari Workshop Career Development Contract Drafting 101, kemudian kepada Bapak Adistia Subiakta dan Bapak Asep Ridwan selaku pembicara pada hari ini, dan tentunya kepada hadirin dari Workshop Career Development Contract Drafting 101. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kepada hadirin sekalian, kami mempersembahkan workshop kontrak drafting ini untuk membantu baik akademisi di bidang mahasiswa maupun para dosen lainnya, serta kepada para praktisi dalam kemampuan menunjang karir dan profesi yang nantinya akan ditemukan selama keberjalanan karir teman-teman sekalian. Semoga dari dilaksanakan workshop ini, para hadirin bisa mempelajari lebih dalam mengenai teknik-teknik yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menyusun kontrak, pun mengenai praktik langsung dalam penyusunan kontrak. Selamat menyaksikan acara ini, semoga
banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan dan berguna bagi perjalanan karir teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih sambutan dari saudara Danu yang sangat luar biasa dan membangun semangat pada hari ini. Agenda yang selanjutnya, yaitu jalannya acara pada hari ini akan dipandu oleh moderator. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator pada hari ini. Kepada panitia, saya persilahkan. Moderator pada hari ini yaitu Saudari Gloria Rosaria Pangalinan. Saudari Gloria telah mengikuti National Mood Court Competition, yaitu National Mood Court Competition Pringgodikdo pada tahun 2021. Saudari Gloria juga telah mengikuti Internal Mood Court Competition yang diadakan oleh Universitas Diponegoro pada tahun 2020. Selain itu, Saudari Gloria Rosaria Pangalinan juga telah mengikuti berbagai internship. Oleh karena itu, mungkin saya tanya dulu kepada Saudari Gloria, apakah Saudari Gloria sudah siap memandu acara pada hari ini? Baik, untuk itu kepada Saudari Gloria saya persilahkan. Baik, terima kasih Rindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kembali, saya Gloria yang akan memandu sesi materi pada hari yang sangat baik ini. Jadi pada acara workshop kali ini akan ada pemaparan 3 materi, yaitu materi Legal Due Diligence atau LDD, penyusunan klausul kontrak, dan pembuatan kontrak kerja dengan joint venture. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Adestia Subiakta. Halo Pak, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya? Halo, sorry. Bisa dengar suara saya? Terdengar Pak, dengan jelas. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Boleh berbicara atau mungkin lebih ke sharing ya ke teman-teman semua. Mungkin mungkin masih beberapa kecil pengalaman saya lah di dunia kerja gitu. Baik, terima kasih Pak. Saya berharap Bapak selalu dalam keadaan sehat ya Pak, dimanapun Bapak berada. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, Pak Adestia terlebih dahulu. Bapak Adestia Subiakta SH. Beliau merupakan lulusan ilmu hukum dengan penjurusan hukum bisnis pada tahun 2011 di Universitas Diponegoro. Pak Adestia ini memiliki keahlian di bidang kontrak drafting dan legal due diligence, di mana bidang ini berkaitan dengan materi kita pada workshop kali ini. Beliau pernah bekerja sebagai paralegal di Huta Barat Halim dan Rekan, menjadi asosiat di Lasut Play and Pain Advocates, kemudian sebagai legal executive di Dipa Healthcare, dan saat ini sedang bekerja sebagai asosiat di Siregar Setiawan Manado. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu penjelasan mengenai legal due diligence berupa pengertian, tujuan, dan peran legal due diligence bagi perusahaan yang ingin melakukan joint venture. Materi ini akan berjalan selama 45 menit pemaparan dan maksimal 45 menit sesi tanya-jawab. Langsung saja kepada Pak Adestia untuk waktu dan layar saya persilahkan. Ya, baik.
Baik, terima kasih semuanya. Mungkin untuk lebih enak manggilnya, mungkin semua bisa panggil saya Ades ya. Ades, bisa panggil saya Ades. Terus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekedar berbagi mungkin ya kepada teman-teman. Kebetulan saya juga alumni Undip gitu. Jadi kemarin waktu dikontak juga saya cukup senang gitu. Artinya bisa berbagi ke alma mater gitu, bisa kembali memberikan kontribusi gitu kepada alma mater saya sendiri gitu. Mungkin juga saya ingin memberikan informasi ya. Kemarin kan memang ada sesi diskusi, juga ada pemaparan materi. Mungkin saat ini saya nggak akan memberikan terlalu banyak teori sih. Saya akan memberikan beberapa teori yang mungkin nggak terlalu dalam. Nah, harapannya apa? Harapannya mungkin di sesi ini saya bisa lebih ke sesi tanya jawab atau diskusi gitu. Maksudnya dari teman-teman mungkin ingin tahu nih, misalnya dulu di teori yang dipelajari di kampus seperti ini, terus prakteknya seperti apa gitu. Jadi mungkin lebih ke arah diskusi sih, kayak mungkin bisa sama-sama berbagi lah pengalaman di dunia kerja, di dunia bisnis itu seperti apa gitu. Baik, saya akan mulai tema hari ini. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah legal due diligence untuk joint venture di Indonesia. Nah, berbicara legal due diligence, boleh next, panitia. Kita mulai dari definisi. Saya ambil beberapa definisi yang mungkin bisa mudah teman-teman pahami, bisa mudah teman-teman cari juga gitu. Saya ambil 3 definisi. Yang pertama dari Black's Law Dictionary yang mengatakan bahwa the diligence apa sih LDD itu? Adalah the diligence reasonably expected from an ordinary exercise by a person who seeks to satisfy a legal requirement or to discharge an obligation. Mungkin terjemahan singkatnya atau terjemahan bebasnya artinya adalah suatu usaha yang wajar yang diharapkan dari dan biasanya dilakukan oleh seseorang yang berusaha untuk memenuhi persyaratan hukum atau untuk memenuhi suatu kewajiban. Lalu selanjutnya dari Thomson Reuters adalah yang menyebutkan bahwa the process by which a buyer or an investor in a company, assets or business investigate the records of the target to support its value and find out whether there are matters on which it requires further information or which it should use as a platform to renegotiate the price. Mungkin dari definisi ini bisa dijelaskan bahwa secara singkat bahwa ini adalah suatu proses di mana para pembeli atau dalam hal ini lebih ke investor perusahaan atau dari investor aset ataupun bisnis menyelidiki catatan-catatan dari target untuk mengetahui apakah ada hal yang kita perlu gali lebih lanjut atau yang perlu kita pelajari lebih lagi yang nantinya akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan suatu negosiasi dari harga tersebut. Kemudian yang terakhir saya ambil dari hukum online. Pasti teman-teman sudah familiar kan dengan hukum online gitu. Legal due diligence adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama yang dilakukan oleh seorang konsultan hukum terhadap suatu perusahaan ataupun objek untuk memperoleh informasi atau fakta material guna mencari gambaran kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Nah, boleh next. Kembali lagi back. Nah, kalau dari beberapa definisi, mungkin saya bisa memberikan suatu kesimpulan singkat untuk apa sih LDD itu gitu. Kalau menurut saya, LDD itu adalah suatu proses sehubungan dengan rencana transaksi investasi untuk mengetahui isi dari perusahaan ataupun isi dari suatu objek transaksi yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi risiko
sehubungan dengan transaksi tersebut. Boleh next? Lalu lanjut ke tujuan dari LED itu sendiri. Saya bikin 3 tujuan besar ya untuk LED ini. Yang pertama, untuk memperoleh informasi ataupun fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan ataupun suatu objek transaksi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Ini kita berbicara dalam konteks hukum Indonesia ya, teman-teman. Terus yang ketiga, sebagai pandangan atau pertimbangan dari segi hukum bagi pihak investor untuk melakukan suatu tindakan korporasi ataupun suatu keputusan bisnis tertentu. Dia lanjut, boleh next. Kita akan mulai lagi juga dari definisi joint venture agreement. Yang pertama dari Profesor Ridwan Khairandi. Joint venture agreement biasanya juga disebut perjanjian kerjasama patungan. Adalah suatu kontrak yang mengawali kerjasama joint venture. Kontrak ini menjadi dasar pembentukan ataupun pendirian dari suatu joint venture company. Kemudian dari katadata.co.id, perjanjian joint venture adalah perjanjian antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan joint venture. Kemudian selanjutnya dari kontrak council.com menyebutkan bahwa joint venture agreements, also called JV agreements, are contractual consortium of two parties. They usually seek to join both party resources to achieve a specific objective. The party benefit by receiving proportionally split profits and distributed ventures. Kemudian next. Berbicara joint venture, kita juga perlu melihat bagaimana sih pengaturannya di hukum Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kalau kita boleh melihat belum ada yang secara spesifik ya. Maksudnya benar-benar mengatur apa sih joint venture itu, terus harus bagaimana isinya gitu. Karena sejatinya kan joint venture agreement itu ya perjanjian gitu. Perjanjian biasa pada umumnya, cuma lebih berbeda kepada tujuannya gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa eksistensi dari praktik joint venture ini diakui secara eksplisit dalam ketentuan beberapa peraturan undang-undangan penanaman modal gitu. Contohnya kalau kita melihat di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kemudian lanjut. Nah, selain itu dalam konteks perusahaan modal ventura atau venture capital company, terdapat definisi yang secara tegas menjelaskan apa itu perusahaan patungan atau JV yang diatur di dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 10/2012 tahun 2012 tentang perusahaan modal ventura yang berbunyi perusahaan patungan atau joint venture adalah perusahaan modal ventura yang sebagian kepemilikannya terdapat pernyataan langsung badan usaha asing dan atau lembaga asing. Nah, mungkin kalau saya bikin summary, jadi joint venture ini memang biasanya dilakukan oleh satu pihak Indonesia, satu pihak asing gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan karena tidak ada larangan ataupun batasan gitu. Bisa juga joint venture ini sama-sama dari perusahaan lokal gitu. Dan biasanya di joint venture memang kita tidak ada afiliasi, artinya afiliasi ya tidak ada hubungan. Jadi di perusahaan ini benar-benar dua perusahaan yang benar-benar mereka mungkin baru kenal, mereka baru ingin bekerja sama gitu. Jadi bukan dalam satu grup yang sama. Kemudian juga biasanya joint venture ini kita punya tujuan tuh, misalnya joint venture untuk
membuat proyek apa. Jadi biasanya ciri khasnya seperti itu, suatu perusahaan joint venture. Kemudian next, boleh. Nah, ini beberapa peraturan yang biasanya kita bisa jadikan referensi untuk pelaksanaan joint venture di Indonesia gitu. Yang pertama sudah pasti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian yang keempat Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Next. Dan ini ada beberapa contoh karena kemarin saya diminta untuk lebih ngomong ke perusahaan jasa ya. Cuma sebenarnya sepengalaman saya memang joint venture lebih sering ke industri sih. Jadi kita kalau saya lebih sering ngerjain yang industri, misalnya mereka mau bikin pabrik. Nah, cuma ini saya temukan di web ada beberapa contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Yang pertama ada PT Metaverse Indonesia Makmur. Ini merupakan suatu joint venture yang dibentuk oleh PT Wir Asia Tbk dengan salah satu anak perusahaan Salim Group. Yang kedua, mungkin ini yang kita familiar ya. Ini anak perusahaan dari MRT Jakarta. Kalau teman-teman pernah ke Jakarta naik MRT, nah ini ada namanya PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, yang merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh PT MRT Jakarta, itu perseroan daerah, dan PT Kereta Api Indonesia, Persero. Dan yang ketiga ada BDX Indonesia, yang merupakan suatu joint venture yang dibentuk oleh Indosat Uridu dengan PT Aplikanusa Lintas Arta, dan juga dengan BDX Asia Data Center Holdings Pty Ltd. Nah, ini didirikan untuk menjadi perusahaan data center kelas dunia. Kemudian next. Mungkin ini kita ingin lanjut kepada kira-kira kenapa sih kok harus ada LED gitu untuk kita melakukan suatu joint venture gitu. Nah, yang pertama ini kita lihat dalam konteksnya dalam hal penilaian aset dan kepemilikan joint venture. Jadi kita bisa bilang bahwa LED itu dapat mengidentifikasi masalah yang harus diperhitungkan dalam menilai aset yang disumbangkan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di belakang penjelasannya seperti apa. Kemudian yang kedua, dalam konteks perencanaan operasional gitu. Jadi di sini para pihak dalam joint venture dapat merencanakan solusi terhadap masalah yang mungkin timbul sebelum mereka mulai beroperasi. Kemudian yang ketiga, dalam konteks suatu rencana bisnis. Dalam melaksanakan LED, para pihak dalam joint venture mampu mengidentifikasi hambatan untuk rencana bisnis awal mereka dan mencari cara guna menyesuaikan rencana bisnis mereka. Kemudian selanjutnya dalam konteks perlindungan kontrak, tutup. Jadi kita bisa bilang bahwa seperti yang saya bilang tadi bahwa joint venture merupakan suatu kontrak atau perjanjian kalau kita boleh bilang. Jadi supaya kita bisa merumuskan kontrak joint venture itu dengan atas dasar hasil temuan yang kita dapatkan dari LED gitu, sehingga dapat melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dan yang selanjutnya dalam konteks keputusan untuk melakukan suatu joint venture. Nah, dalam kondisi tertentu, salah satu pihak yang sebelumnya merencanakan suatu joint venture dapat memilih untuk tidak melaksanakan atau melanjutkan transaksi ini, di mana mungkin
setelah kita melakukan LDD ternyata tidak sesuai harapan, misalnya oh ternyata asetnya kurang atau ternyata perusahaannya nggak bagus gitu. Nah ini sekaligus saya ingin men-summary sebenarnya LDD itu apa sih gitu pada prakteknya gitu. Jadi kalau selama ini saya melihat bahwa LDD itu semacam kita mengkuliti suatu perusahaan gitu. Kalau misalnya analoginya mungkin seperti mungkin kita melihat misalnya kayak ayam gitu, ayam katakanlah ayam hidup gitu. Mungkin kita kayak ya kita benar-benar membedah gitu, membedah itu melihat bahwa misalnya kita lihat makhluk hidup gitu, ayam, oh ternyata misalnya kita lihat ayam ini ternyata di luar sehat-sehat aja nih, tapi di dalam setelah kita lihat wah ternyata banyak ada yang istilahnya penyakit, ada hal yang ternyata nggak kita lihat dari luar gitu. Jadi semacam kita membedah isi perusahaan itu supaya kita benar-benar tahu nih dalam konteks ini joint venture ya, kita sebelum kita melakukan suatu kerjasama kita harus tahu kira-kira apakah pihaknya ini benar-benar ya layak gitu untuk jadikan suatu partner gitu. Kemudian next. Nah ini apa sih yang perlu kita perhatikan dalam LDD yang sempat saya bilang di awal. Ini kita bicara secara umum biasanya dilakukan terhadap beberapa sebagai berikut. Yang pertama, yang pasti akte. Seperti kita tahu bahwa perusahaan joint venture harus berbentuk perseroan terbatas gitu. Kita akan lihat aktenya dia dari awal pendirian sampai perubahan-perubahan yang terakhir. Kita akan lihat kira-kira apakah semua persyaratan dari Kementerian Hukum dan HAM sudah dipenuhi. Misalnya dia harus sudah disetujui anggaran dasarnya ataupun dilaporkan. Nah, itu juga meliputi dari manajemen dari perseroan sendiri, termasuk direksi dan komisaris. Jadi kita juga perlu melihat apakah direksi dan komisarisnya ini sudah benar-benar sah gitu mewakili perseroan ini. Artinya bahwa biasanya kan kita melihat bahwa masa jabatan direksi bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Nah, kita harus lihat nih kira-kira apakah ada istilahnya missing link gitu dari tahun ini ke tahun ini, apakah ada gap gitu. Nah, misal ada gap, ya kita harus kasih catatan. Dalam hal ini, kalau dari saya sebagai sisi konsultan hukum, saya akan memberikan catatan misalnya kepada klien bahwa oh ini ada gap seperti ini, ya kita berikan notes ke klien bahwa ada kemungkinan seperti ini untuk direksi. Terus kemudian juga dari susunan struktur permodalan, kita perlu melihat apakah jual beli sahamnya ini sudah dilakukan secara sah semua gitu. Apakah sudah ada bukti transfer atau misalnya bukti transfernya nggak ada, ya kita bisa lihat dari laporan keuangan. Apakah memang benar semuanya itu sudah sah gitu secara hukum untuk transaksi jual beli sahamnya. Kemudian selanjutnya izin-izin. Nah, ini juga suatu hal yang krusial gitu, karena kalau kita berbicara sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang ingin melakukan suatu aktivitas usaha, kita harus pastikan bahwa dia izin-izinnya masih berlaku, izin-izinnya sudah cukup, artinya cukup ya dengan itu dia sudah bisa melakukan aktivitasnya secara lancar gitu. Gimana? Ini juga menurut saya sangat penting karena kalau tidak ada izin ya otomatis perusahaan tidak bisa beroperasi. Ketika tidak bisa beroperasi ya tidak ada revenue yang masuk gitu. Kemudian selanjutnya aset kita juga harus cek kira-kira perusahaan ini punya aset apa aja gitu yang perlu kita catat gitu. Misalnya dia punya tanah ataupun dia punya pabrik ataupun dia punya bangunan, bisa juga dalam bentuk hak kekayaan intelektual, misalnya dia punya merek, dia punya paten, kita juga bisa masukkan itu di dalam laporan. Kemudian yang selanjutnya perjanjian-perjanjian. Nah, ini yang pasti perjanjian-perjanjian biasanya kita akan melihat perjanjian-perjanjian yang material dari perusahaan itu. Misalnya perusahaan perjanjian kredit gitu. Perjanjian kredit kita lihat di dalam pasal-pasalnya. Biasanya itu dalam perjanjian kredit ada istilahnya negative covenants. Negative covenants itu apa?
biasanya kalau di perjanjian, kalau teman-teman pernah lihat, itu biasanya ada tulisan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh si debitur tanpa adanya persetujuan dari bank. Misalnya, bisa jadi untuk melakukan suatu corporate action, biasanya kita harus minta persetujuan dari bank. Misalnya kayak dia mau IPO, atau dia mau jual mayoritas sahamnya, atau dia mau menjaminkan asetnya lebih dari 50%. Nah, itu perlu kita lihat, itu kita beli catatan juga. Lalu juga perjanjian-perjanjian yang penting untuk perusahaan. Misalnya dia punya perjanjian dengan katakanlah dengan BUMN gitu, yang nilainya material gitu. Kita perlu lihat apakah memang benar perjanjiannya itu udah sesuai, terus apakah sudah cukup gitu. Kemudian yang terakhir, litigasi ataupun perkara material yang menyangkut perseroan. Nah, ini memang perlu kita lihat juga, material itu secara apa sih? Mungkin saya bisa bilang yang pertama bisa lihat dari nilainya. Tapi juga kita bisa lihat misalnya dari bisnis perusahaannya. Artinya ketika ada suatu perusahaan misalnya yang bergerak di bidang jasa keuangan, dia punya sengketa tanah, misalnya tanah kantor yang nilainya 1M, ya itu menurut saya nggak material. Tapi ketika kita bicara perusahaan properti gitu, yang dia punya banyak aset dan sengketanya itu nilainya 500M, ya itu material gitu ya. Yang menurut saya paling gampang kita lihat dari nilainya sih. Kita akan berikan catatan seperti itu. Kemudian next. Nah, ini semacam proses ya yang kita lakukan dalam melakukan suatu LED report gitu. Yang pertama, kita di dalam tahap pendahuluan. Ini yang pertama, pastinya kita akan mencoba menggali informasi dari para pihak yang terkait, di mana nanti kita juga akan bikin semacam kuesioner ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa lakukan gitu kepada perusahaan tersebut. Kemudian kalau dari internal ya kita akan bikin tim yang akan mengerjakan laporan ini. Karena biasanya memang kami di law firm memang selalu kerja tim gitu. Jadi kita memang melihat juga gitu dari load kerjaannya. Jadi kita bisa kerja berdua, tapi juga bisa kerja berenam, bisa bersepuluh juga gitu. Jadi memang banyak kerja tim. Kemudian selanjutnya ada manajemen data. Ini kita akan membuat suatu, biasanya karena sudah mulai dengan pola WFH ya, jadi kita memang lebih data sharing gitu kita akan pakai cloud ya, artinya seperti Google Drive gitu. Jadi biasanya kita akan buatkan semacam link. Nah nanti atau dari klien akan berikan link untuk mengupload dokumen-dokumen gitu. Yang nantinya kita akan download, juga kita akan periksa. Dan masuk kepada proses LDD-nya itu sendiri. Yang pasti di proses ini kita akan melakukan review atas hal-hal yang sebelumnya saya sebutkan, seperti tadi aktanya, anggaran dasar, perjanjian, izinnya, di mana kita akan melihat, kita akan menyampaikan sesuai fakta yang ada gitu. Kemudian juga ini tentatif sih, jadi ada juga mungkin beberapa perusahaan yang misalnya kita harus melakukan site visit gitu, artinya untuk mengecek misalnya kita mau transaksi dengan perusahaan yang punya tanah katakanlah di Kalimantan gitu. Nah, kita kadang ada perusahaan yang pengen kita datengin, terus kita pastikan di kantor pertanahan setempat apakah benar tanah ini tuh terdaftar atas nama ini. Nah, itu tapi tentatif ya, itu untuk site visit. Kemudian juga selanjutnya setelah dokumennya lengkap, ya kita akan mulai membuat laporan untuk yang nantinya akan diberikan kepada klien. Mungkin beda-beda ya, beberapa law firm kalau di tempat
saya kebetulan kita punya waktu biasanya 14 hari itu setelah dokumen diterima. Jadi kalau teman-teman mungkin sempat dengar di law firm lembur ya benar, karena kita seringkali kita punya deadline yang 14 hari gitu. Jadi untuk yang bisa dibilang ya cukup mepet, karena kan kita juga nggak ngerjain satu proyek doang gitu kan. Jadi memang seperti itu, kita punya beberapa deadline lah. Kemudian selanjutnya penggunaan hasil LED yang telah dilaksanakan. Nah ini dari LED itu nanti kita biasanya akan buat semacam summary dalam bentuk legal opinion. Kita akan berikan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kita akan berikan legal opinion. Nah dari legal opinion inilah nanti yang akan digunakan oleh si klien ataupun investor ini untuk pertimbangan mereka. Artinya kita akan dari segi hukum, kita akan memberikan pertimbangan dari segi hukum. Nah, mereka pasti juga akan minta pertimbangan juga dari segi keuangan, dari segi bisnis. Nah, tugas kita dari segi hukum ya kita akan memberikan pertimbangan dari segi hukum terkait dengan dokumen yang kita terima ya. Jadi kita akan berikan sesuai fakta yang ada, kita akan berikan misalnya ada risiko-risiko seperti ini, kita sampaikan semua kepada klien. Terus, sudah ya, next. Ya, mungkin itu aja teman-teman, sekilas materi dari saya. Mungkin saya lebih prefer untuk diskusi sih sebenarnya. Jadi mungkin ada yang, ya pasti untuk materi tadi kan menurut saya nggak terlalu banyak menjelaskan ya. Makanya saya buka pertanyaan untuk yang ingin menggali lebih dalam, silakan. Terima kasih Bapak Aditya yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya Pak pada pagi hari ini. Dan mungkin langsung saja ya Pak, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka satu termin tanya jawab yang terdiri atas 3 penanya, di mana masing-masing terminnya ini, di mana setiap pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu, dan apabila waktunya memungkinkan, nanti saya akan membuka satu termin lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand-nya, dan kemudian on mic ataupun menuliskan pertanyaan di kolom komen apabila berhalangan untuk on mic. Baik, terima kasih. Di sini ada Kak Natali Sugita. Persilakan untuk on mic. Oke, terima kasih Kak Gloria. Selamat pagi Kak Ades dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Natalis dari Presiden University. Pertanyaan aku cukup simpel sih ya Kak. Kalau misalnya nih ada 2 perusahaan yang udah berhasil melakukan joint venture. Jadi 2 perusahaan ini udah membentuk perusahaan baru gitu. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan tuh mereka ada konflik gitu loh. Ya apa gitu Kak. Pokoknya kayak konflik yang bikin mereka tuh mau pecah gitu. Kayak mau pisah gitu loh, nggak mau joint venture lagi. Itu gimana ya Kak? Kira-kira mekanismenya atau gimana cara menghadapinya gitu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih karena Kak Sugita. Pertanyaan yang telah ditampung. Untuk selanjutnya ada Bang Restu. Silakan Bang. Ya, terima kasih Kak Gloria atas kesempatannya. Selamat pagi Bang Ades. Di sini ya saya Restu Bang dari Undip Bang. Di sini mau bertanya terkait dengan joint venture ya kayak gitu. Kalau kita misalnya ngobrol terkait dengan joint venture kan itulah perusahaan patungan Bang, seperti itu.
Dan salah satu fungsi dari LDD di sini adalah tadi dilakukannya analisis terhadap fakta-fakta. Misalnya salah satunya adalah mungkin nanti penyertaan ke modal yang berakibat kepada persenan kepemilikan di dalam joint venture company-nya itu. Nah, di mana kan joint venture company ini adalah sebuah perusahaan yang baru ya, seperti itu, Bang. Nah, dalam kita istilahnya melakukan langkah preventif terhadap perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang ke depannya itu mungkin bisa terjadi, bagaimana sih biasanya Bang kita istilahnya membatasi bukan kepemilikan tapi manajemen perusahaan di joint venture ini, Bang. Misalnya mungkin diatur di anggaran dasar atau seperti apa teknis dalam hal manajemen perusahaan, entah itu direksi atau komisarisnya itu melakukan sebuah corporate action seperti itu. Misalnya apa ya, kalau sekarang saya Bang ya berasumsinya misalnya bisa tidak dalam joint venture agreement-nya itu harus diatur bahwa apabila direksi atau komisaris ingin melakukan sebuah corporate action atau perbuatan hukum seperti itu misalnya harus atas persetujuan pemegang saham atau atas persetujuan board of directors secara keseluruhan atau komisaris seperti itu, Bang. Yang pada intinya adalah bagaimana sih kita tapi mengimplementasikan di joint venture agreement supaya kita menjaga joint venture ini keberjalanannya tetap di on track seperti itu, Bang. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa pada stakeholder seperti itu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bang Restu. Untuk selanjutnya di sini ada Pasal Sadira, dipersilakan. Selamat pagi Gloria dan Bang Aditya Subiakta atas kesempatannya untuk melakukan pertanyaan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Gloria? Terdengar dengan jelas. Oke, izin bertanya Bang Aditya, gimana sih cara pengaturan transfer kepemilikan perusahaan saat joint venture ini perjanjiannya sudah berakhir, Bang? Gitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas ketiga pertanyaan dari Pak Natali, Bang Restu, dan Pak Salsabila. Untuk selanjutnya, pertanyaan ini akan saya serahkan kepada Pak Aditya untuk menjawab. Baik. Kalau dari saya lihat sih 3 pertanyaan ini sebenarnya intinya mirip ya. Kalau mungkin saya jawab dulu dari Natalis ya, Natalis Sugita. Gimana sih kalau misalnya udah ada joint venture terus di tengah perjalannya konflik ya, bagaimana cara menghadapinya? Nah, itulah kenapa saya bilang kan joint venture ini kan sebenarnya kan dasarnya dari perjanjian gitu. Jadi dan seharusnya suatu perjanjian yang bagus kita pasti udah mengakomodasi semua hak dan kewajiban para pihak nih, termasuk gimana kalau nanti ada konflik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kan perjanjian itu kan istilahnya kayak sesuatu yang kita inginkan kan, idealnya seperti apa, makanya kita bikin suatu perjanjian supaya ketika kita lupa misalnya kayak kita pinjam duit lah, kayak bunganya berapa sih kemarin, kayak kita harus balikin dalam waktu berapa hari gitu. Yang paling simpel ya mungkin perjanjian seperti itu. Dan untuk konflik biasanya sih sudah diatur misalnya untuk hak dan kewajiban ya. Dan misalnya mereka konflik, ya mau nggak mau, misalnya kita udah musyawarah, kita udah meeting, ketemu nggak selesai ya kita harus ke pengadilan atau arbitrase. Nah itu tergantung kita di dalam perjanjiannya kita bikin seperti apa. Karena kan biasanya kalau untuk untuk yang kita pengennya relatif lebih kecil biayanya lah ke pengadilan lokal gitu. Tapi ada beberapa joint venture yang emang mereka tuh nggak mau ke pengadilan Indonesia gitu. Jadi mereka biasanya pakai SIAK di Singapura karena berpikir ya mungkin lebih percaya dengan SIAK ini gitu. Jadi kalau menurut saya kalau terjadi konflik ya pertama
Ya kita harus bicarain kira-kira masalahnya apa gitu. Misalnya kayak dari satu pihak ini terdapat penafsiran yang berbeda dari pasal ini gitu. Makanya juga pentingnya kita seorang sarjana hukum untuk belajar membuat kalimat yang efektif itu tuh benar-benar kerasa gitu. Artinya kita buat kalimat efektif itu apa? Artinya ya ketika ada 10 orang baca satu pasal ini, ya paling enggak setengahnya tuh berpikiran yang sama gitu. Jangan sampai ada kalimat yang ambigu atau menimbulkan satu interpretasi yang berbeda gitu. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Asep ya, yang akan memberikan struktur dari perjanjian ini gitu. Mungkin seperti itu sih, Natalis, untuk konflik. Ya, kalau memang sudah nggak bisa dibicarakan, ya solusinya ya menurut saya cuma di pengadilan gitu. Kebetulan saya juga sekarang condong ke litigasi ya, jadi memang cukup banyak sih kasus-kasus di pengadilan gitu. Kemudian saya lanjut ke Restu. Ini juga mirip. Mungkin kita kembali ke teori ya, teori hukum. Kan kalau teman-teman pernah belajar 1338 ya, itu kan perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Artinya apa? Jadi joint venture kita mau atur kasarnya apa aja ya bebas, selama tidak melanggar undang-undang atau selama tidak melanggar kaidah yang berlaku di masyarakat lah. Artinya kita mau atur direksinya harus begini-begini, ya kalau itu nggak melanggar undang-undang perseroan terbatas atau undang-undang lain, ya silakan. Artinya kita bisa atur beberapa ketentuan-ketentuan yang memang ya sama-sama menguntungkan para pihak. Makanya itu kita perlu benar-benar duduk bareng-bareng antara para pihak itu supaya kita bisa sama-sama apa istilahnya ya terpenuhi lah hak dan kewajibannya gitu. Seperti contohnya tadi direksi, itu bisa juga kan direksi juga kita direksi kan bisa 1 orang, bisa 3 orang kan. Nah itu bisa kita atur. Terus komisarisnya juga gimana, terus nanti hak dan kewajiban direksi kan itu nanti juga akan, yang pertama sih akan dijelaskan di dalam anggaran dasarnya ya. Cuma dari anggaran dasar itu biasanya berangkat dari perjanjian sih. Kita akan bikin beberapa semacam ketentuan pokok gitu yang akan mendasari dari anggaran dasar si perusahaan joint venture ini gitu. Nah, sorry bisa naik lagi pertanyaan yang nomor 2. Saya pengen bener kan ya? Ya, makanya kalau saya melihatnya karena saya sekarang lebih sering menangani masalah, maksudnya masalah itu lebih ke litigasi, di mana memang litigasi ya biasanya kita lihat dari perjanjian tuh. Biasanya perjanjiannya memang bisa dibilang kalau ngomongin secara ini ya perjanjiannya kurang bagus gitu. Kurang bagus dalam artian apa ya? Artinya mungkin perjanjiannya berat sebelah, artinya lebih condong ke pihak yang si A gitu, atau pihak satunya, atau pihak katakanlah pihak si pembeli gitu. Nah itu makanya kita harus benar-benar hati-hati itu untuk membuat suatu perjanjian, karena ya memang itu perjanjian ya. Kalau selama ini saya melihatnya perjanjian itu akan dilihat ketika kita ada masalah. Buat ada masalah kita akan ngulik nih. Kemarin gimana gitu. Ketika damai-damai aja, kayaknya orang-orang nggak akan lihat perjanjian gitu. Seperti pengalaman saya waktu kerja di perusahaan juga di company, saya melihatnya bahwa dari divisi marketing, dari divisi bisnis, setelah perjanjian jadi ya udah perjanjiannya itu akan ada di istilahnya di ruangan aja, nggak akan dibuka lagi, dan akan dibuka ketika ada masalah gitu. Nah makanya itu pentingnya dari kita, misalnya kita untuk sebagai sarjana hukum gitu yang akan berkarir di bidang hukum,
untuk membuat suatu perjanjian yang bagus lah kalau saya bilang, yang gimana memang benar-benar melindungi kepentingan dari klien kita gitu, ataupun di mana tempat perusahaan kita bekerja, seperti itu. Dan yang dari Salsadila, ini juga kembali lagi ke perjanjian transfer, itu biasanya juga diatur joint venture, nanti misalnya dia berlaku berapa lama nih, misalnya bisa jadi 10 tahun, 20 tahun, misalnya dia untuk proyek pembuatan misalnya pembangkit listrik gitu. Mereka udah perkirakan misalnya dengan modal segini nanti akan balik modal dalam waktu segini. Nah, jadi mereka akan memberikan suatu misalnya timeline, harusnya ada timeline tuh. Misalnya akan selesai dalam waktu 25 tahun. Itu biasanya udah jelas semua harusnya di perjanjian. Karena memang transfer kepemilikan ya. Seperti juga misalnya ada kalau misalnya dia mau jual saham gitu, jual saham kepada pihak lainnya, itu juga biasanya memang pemegang saham existing, kita punya hak tuh untuk bisa beli sahamnya dulu gitu. Misalnya harus ditawarin kepada pemegang existing terlebih dahulu, baru kita bisa tawarin ke pihak lain gitu. Nah, itu kembali lagi, itu bagaimana kita membuat perjanjian yang bagus gitu. Intinya lebih ke itu sih. Gimana memang perjanjian itu benar-benar bisa mengakomodir kepentingan para pihak. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Destia atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada ketiga penanya, apakah ada pertanyaan follow-up? Ya, Kak Gloria, terima kasih. Izin Bang, buat follow-up question Bang, terkait dengan pembatasan manajemen dari joint venture ini Bang. Sebenarnya dalam praktek sendiri ya Bang, di prakteknya sendiri di anggota dari joint venture agreement itu biasanya bagaimana sih Bang untuk mengimplementasikan kelimitatifan dari kepengurusan dari joint venture ini Bang, sehingga kan tidak terjadi sengketa di kemudian hari seperti itu. Bagaimana sih mungkin nanti diaplikasikan maybe di joint venture agreement-nya, atau mungkin yang kemudian diimplementasikan di anggaran dasarnya Bang, itu Bang. Itu sih pertanyaanku Bang, yang aku masih bingung sampai sekarang, itu bagaimana sih para pemegang saham dari joint venture company ini sebelum joint venture company itu didirikan, agreement seperti apa sih yang mereka bikinkan, klausul seperti apa yang membuat mereka bisa membatasi kepengurusan dari joint venture company-nya itu Bang. Oke, jadi kalau kita lihat memang organ PT kan ada beberapa ya, salah satunya RUPS gitu. Memang direksi dan komisaris kan diangkat oleh RUPS ya, maksudnya pemegang saham. Nah, itu memang biasanya di perjanjian memang ada beberapa yang ngatur, kayak kita bisa menentukan kayak nominasi satu orang direktur dari si A atau dari si B gitu. Jadi, dan biasanya sih kita bisa ngelihat porsi apa ya istilahnya, untuk kontrol perusahaan biasanya memang dari direksi sih. Karena kan katakanlah memang ada 3 direksi, terus 2 direksi dari Indonesia gitu, dan itu dari pemegang saham yang mayoritas. Nah, kan udah terlihat tuh. Jadi memang arahnya tuh mereka ingin memang digunakan untuk istilahnya yang mengontrol perusahaan gitu. Jadi memang dari asingnya memang dibatasi, dan itu juga ada di peraturan. Artinya ada beberapa joint venture yang kalau kita lihat daftar negatif list ya, memang ada beberapa perusahaan yang dibatasi kan, artinya asingnya cuma maksimal 49% gitu. Jadi memang menurut saya ya tergantung dari porsinya
pemegang sahamnya ya. Ketika dia punya saham semakin banyak, ya dia punya semakin banyak power gitu untuk bisa menentukan direksi dan komisarisnya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Terima kasih Bapak Aditya atas jawabannya dan follow up pertanyaan dari Bang Restu. Karena masih ada 10 menit waktu untuk sesi tanya jawab ini, karena di sini juga ada satu penanya lagi, saya persilahkan untuk Bang Daniel Kristianta mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Gloria. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bang. Baik, selamat pagi Bang Aditya. Selamat pagi. Izin bertanya Bang, sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, ketika, ini kan tadi kan materi tentang LDD dalam GVA. Kalau misalkan kita kasusnya adalah konsorsium, kemudian kita menang proyek KPB pemerintah, kita harus bikin sebuah badan usaha Indonesia dengan masa konsesi 15 tahun, kita ngerjain gitu, SPV misalkan. Nah, ketika seperti itu, Bang, sebenarnya konsorsium tiga perusahaan, sebenarnya siapa yang melakukan LDD gitu? Karena kan LDD kan berbicara mengenai kita mengaudit atau kita menilai gitu, menilai perusahaan mana nih, perusahaan mana itu apakah dia sudah comply gitu loh dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Nah, ketika ada 3 perusahaan, dia mau bentuk satu perusahaan baru, sebenarnya siapa yang nge-hire lawyer untuk LDD, atau masing-masing perusahaan itu dia nge-hire lawyer untuk LDD dirinya sendiri atau nge-hire lawyer bersilangan gitu. Satu perusahaan meng-hire lawyer untuk nge-LDD perusahaan lain dan gimana dan lain sebagainya, atau seperti apa? Mohon pencerahannya Bang di praktiknya. Kemudian yang kedua masih relate dengan kasus yang tadi. Kalau misalkan ini perusahaan SPV, kemudian pasti dia butuh pembiayaan gitu. Nah, ketika perusahaan SPV ini yang akan mengerjakan proyek pemerintah ini, dia mau minjem ke bank, itu jaminannya seperti apa? Apakah jaminannya itu diambil dari, katakanlah, aset kekayaan intelektual yang telah dilisensikan oleh para perusahaan pemegang sahamnya, shareholding-nya, atau seperti apa? Kayak gitu. Nah, implikasinya, ketika perusahaan ini dia mengambil metode untuk katakanlah dia mau untuk menerbitkan sebuah obligasi kayak gitu. Nah, penerbitan obligasi atas perusahaan yang baru lahir ini itu mekanismenya seperti apa? Karena obligasi pasti berbicara mengenai prospek perusahaan gitu. Berbicara mengenai masyarakat atau investor strategis yang mau untuk membeli obligasi dari perusahaan kita. Itu seperti apa ya, Bang? Mungkin mohon pencerahannya, Bang. Terima kasih, Bang Aditya. Oke. Oke, mungkin saya perlu klarifikasi juga ya. Sebenarnya joint venture yang perlu LDD ini, kalau pengalaman saya memang lebih kepada untuk kita ngambil alih sih, lebih mirip akuisisi sih kalau yang saya bilang. Cuma biasanya nggak mayoritas, makanya kita nggak bisa bilang akuisisi kan. Makanya kenapa perlu LDD gitu, karena memang sepengalaman saya memang saya lebih sering LDD untuk proyek-proyek seperti pasar modal gitu, misalnya untuk IPO ataupun tadi obligasi gitu. Terus juga untuk akuisisi. Jadi memang bisa dibilang kalau LDD untuk GVA ini ya untuk perusahaan sudah existing, artinya kita akan lakukan kepada perusahaan target. Perusahaan target itu berarti perusahaan yang
kita akan beli sahamnya gitu. Nah, di situ kita akan istilahnya kita akan meneliti dari segi penjualnya itu seperti apa sih gitu. Nah, terus sorry, yang tadi SPV itu maksudnya perusahaan di Indonesia atau perusahaan di luar ya? Dan ya. Itu Bang, perusahaan Indonesia. Jadi special purpose vehicle. Jadi yang kalau kita KPBU itu pasti kan walaupun konsorsiumnya dari luar negeri, pemerintah mensyaratkan kita bangun perusahaan baru yang tunduk dalam hukum Indonesia gitu. PT ya, PT. Jadi ya kalau PT kan kita bisa ngelihat kan dari pemegang sahamnya gitu. Maksudnya kalau dia mau mengeluarkan obligasi, ya nanti kita harus pisahkan ya. Maksudnya PT kan sebagai badan hukum. Artinya ketika dia mengeluarkan obligasi, ya nanti misalnya ada keuntungan ataupun apapun ya akan kembali kepada PT gitu. Nggak sampai ke pemegang saham. Itulah kenapa disebut sebagai perseroan terbatas kan, karena memang tanggung jawabnya terbatas gitu, pemegang sahamnya. Artinya ketika ada sesuatu ataupun ada sengketa ataupun ada misalnya kerugian, ya pemegang saham tidak akan bertanggung jawab gitu. Kecuali ada beberapa persyaratan kan di dalam undang-undang PT gitu. Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi. Jadi menurut saya kalaupun dia mengeluarkan obligasi ya tetap seperti perusahaan biasa sih menurut saya. Jadi sesuai aja misalnya PT-nya mengeluarkan PTA. Ya nanti prosesnya ya seperti proses di pasar modal seperti biasa. Karena juga di pasar modal kita nggak akan melihat sih pemegang sahamnya misalnya si A, si B, si C, ya intinya selama dia PT Indonesia ya dia harus tunduk dengan ketentuan katakanlah di sini peraturan pasar modal di Indonesia. Seperti itu sih Daniel. Maksudnya kita kembali ke ini ya, ke pokoknya aja gitu. Maksudnya dia selama dia PT mau dia konsorsium apapun ya menurut saya tetap sama sih perlakuannya. Seperti itu. Baik Bang, terima kasih Bang. Mungkin izin moderator satu follow-up question, apakah masih diperbolehkan? Baik, dipersilakan Saudara Daniel. Baik, terima kasih moderator. Bang, izin follow-up question Bang. Kalau tadi Abang bilang mostly Abang ngerjain LDD-nya itu yang mungkin lebih mirip ke akuisisi ya Bang ya? Akuisisi perusahaan. Izin bertanya Bang, kebetulan aku juga pernah ngerjain juga tuh ada sebuah soal gitu, dia tentang LDD untuk akuisisi. Kita disuruh beberapa pertanyaan, cuma salah satu pertanyaan itu kita disuruh untuk identify sebenarnya isu mana yang masuk dalam isu material dan non material gitu loh, untuk kita kasih ke klien kita. Pertanyaannya Bang, jadi ketika ada beberapa isu nih, misalkan tadi Bang udah mention kasus litigasi gitu yang menyangkut pada perusahaan yang mau kita tuju, yang mau kita akuisisi, kemudian katakanlah ada beberapa izin yang memang habis, terus juga izin lingkungannya juga masih belum diurus lagi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana kita mengidentify ini isu material dan non material kayak gitu. Karena ketika kita berbicara mengenai dari sisi hukumnya, ketika izin yang sudah katakanlah siupnya belum diperpanjang kayak gitu, atau enggak misalkan izin lingkungannya belum di-propose lagi balik ke stakeholder setempat untuk diurus lagi, sebenarnya itu melanggar hukum gitu loh. Tapi secara bisnis ketika kita LDD, kita juga ada perspektif bisnis kan. Kita kan bilang aja tinggal kayak kita rekomendasi untuk diurus dulu sama si perusahaan ini gitu loh, untuk perusahaan atau manajemen atau direksi dari mereka tuh untuk mengurus dulu izin-izinnya kayak gitu. Itu kan menjadi isu nggak material gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya takaran material dan non material dalam LDD gitu. Sehingga kita ketika memberikan LDD beserta dengan juga executive summary atau misalkan kita susun dengan LO, dalam LO itu menjadi komprehensif gitu loh.
Kayak gitu, Bang. Oke. Jadi kalau menurut saya, misalnya material, kalau dari segi izin ya, mungkin contohnya material itu kalau misalnya dia dengan nggak adanya izin itu gitu, dan itu tetap berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, ya akan menimbulkan suatu kerugian yang masif gitu bagi perusahaan. Misalnya kayak dulu saya sempat kerja di perusahaan yang bidang healthcare ya. Nah, ketika dia nggak punya API atau angka pengenal impor gitu atau izin impor, di mana produk dari perusahaanku kemarin kan 90% impor gitu. Itu kan bahaya banget gitu. Sedangkan stok kita udah menipis gitu. Ketika kita nggak punya izin untuk impor dan barang menumpuk di pelabuhan ataupun di bandara kan itu kita juga kena cas gitu. Udah kita nggak bisa masukin barang, kita kena denda lagi. Nah, contohnya itu kayak API gitu ya, izin-izin usaha lah. Terus misalnya kita mau tender katakanlah ke rumah sakit gitu, kita kan perlu namanya izin perdagangan gitu dari Kemenkes ataupun dari BPOM. Nah itu kalau kita nggak punya izin itu, atau misalnya izinnya udah habis ya, kan otomatis kita nggak bisa dapat, katakanlah nggak bisa dapat proyek nih untuk pendapatan perusahaan. Nah, sedangkan ketika kita punya izin itu ya kita bisa dapat keuntungan yang besar gitu. Menurut saya itu lebih kepada ketika material, ketika dia nggak punya izin itu terus jadi sesuatu yang menimbulkan kerugian besar lah. Nah, mungkin beda cerita kayak semacam kayak surat keterangan domisili perusahaan gitu kan, itu kan cuma menunjukkan dari domisili perusahaan, itu maksudnya itu bukan material kan. Lalu apa tadi yang kedua, sorry? Jadi selain izin apa tadi ya kamu bilang? Tadi itu Bang yang izin itu yang lingkungan, terus itu yang tadi Abang udah sebut yang kasus litigasi. Oh iya, litigasi. Litigasi mungkin kayak misalnya dia misalnya dia perusahaan transportasi gitu. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan umum kan kayak aset-aset kayak kendaraan gitu kan kita nggak anggap sebagai material karena nilainya kecil kan. Nah, tapi beda lagi ketika kita lagi LDD untuk perusahaan, katakanlah dia perusahaan bis gitu. Dan bis kan harganya lumayan tuh kan, bisa yang jaminannya mau asetnya gitu, bisnya itu gitu. Litigasi dan nah kita kan lihatnya ini bis ini kalau lagi kasus, nah, kalau dia kalah tuh dia akan kehilangan semua asetnya gitu. Nah itu material dan dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah kita juga harus lihat bisnisnya sih. Artinya selain kita lihat value-nya, kita juga lihat konteksnya gitu. Terus juga tadi saya bilang kayak perusahaan properti gitu kan sering gitu. Kalau properti biasanya kita bisa lihat dari value-nya sih. Cuma itu kalau saya lihat ya kita harus lihat konteksnya juga gitu. Material itu ya benar-benar kayak misalnya dia kalah, ya udah dia kayak perusahaannya udah kacau lah gitu, udah nggak bisa beroperasi secara normal gitu. Nah kita akan kasih note-note seperti itu sih biasanya. Cukup, Daniel? Baik, terima kasih Bang Ades, sangat mencerahkan Bang. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Saudara Daniel dan terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Ades ya. Mungkin di sini karena antusias dari para peserta yang sangat luar biasa ya, di sini masih ada 2 penanya lagi. Saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaannya. Untuk Pak Risma, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, gimana sih cara melakukan due diligence dalam rangka paparan umum saham, serta apa saja yang bakal jadi objek uji tuntas pada penawaran umum gitu.
Halo, sorry. Nggak, putus-putus ya suaranya? Putus-putus, Pak. Nah, boleh diulang? Angin. Gimana cara buat melakukan due diligence dalam rangka penawaran umum saham? Terus apa saja sih yang jadi objek uji tuntas pada penawaran umum itu? Gitu, Pak. Oke, Ya, terima kasih, Pak. sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Risma. Untuk selanjutnya ada Bang Prima, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai joint venture, Kak. Yang pertanyaan pertamanya itu, bagaimana kalau joint venture kan? Joint venture. Atau saya Joint venture. bisa saya chat kayak gitu? Lewat chat aja pertanyaannya boleh? Berlaku lagi apabila Halo, Bang Prima, dipersilakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komen. Baik, pertanyaannya sudah ada di kolom komen. Saya bacakan. Pertanyaannya ada, apakah joint venture tidak berlaku lagi apabila suatu perusahaan melakukan tindak pidana? Seperti itu, Pak. Mungkin saya serahkan kepada Pak Adesya untuk menjawab kedua pertanyaan ini. Pertama dari Risma ya. Sebetulnya saya sudah jelas. Yang kalau untuk penawaran umum perdana saham mungkin ya, untuk IPO, itu ada di slide saya sih. Yang tadi saya bilang, akta pendirian, manajemen, izin, terus aset. Nah, nanti kan materinya akan diberikan ya, nih dari panitia. Jadi mungkin bisa dibaca. Kemudian kalau pengen tahu hasil LDD itu seperti apa, nanti teman-teman bisa coba cari prospektus apapun. Mungkin yang terakhir kan prospektusnya dari Goto tuh. Cuma itu tebal banget sih, mungkin susah. Mungkin teman-teman bisa melihat contoh hasil LDD itu di prospektus. Karena di prospektus itu nanti akan ada semacam LDD report sih, yang memang biasanya dibikin oleh konsultan hukum, termasuk legal opininya. Jadi teman-teman bisa baca, bisa pelajari kira-kira apa aja sih LDD itu, maksudnya bentuk nyatanya gitu. Jadi bisa bandingkan juga LDD dari bermacam-macam perusahaan. Kita bisa lihat bisnisnya dia, misalnya dia dari pertambangan, LDD-nya seperti apa, kemudian perbankan seperti apa, terus misalnya dia jasa transportasi seperti apa gitu. Jadi nanti bisa dilihat ya di prospektus bentuknya seperti apa. Cuma kalau yang menjadi objek yang tadi saya bilang, dari akte, perjanjian, aset, litigasi, seperti itu sih. Sudah saya jelaskan yang di awal tadi, Risma. Terima kasih Kak Adestia, terima kasih atas jawabannya, sangat bagus. Iya. Kemudian untuk Prima, tidak berlaku lagi apabila suatu perusahaan melakukan tindak pidana. Tidak berlaku maksudnya gimana ya? Karena kan kita di sini kita melihat joint venture kan sebagai perusahaan
sendiri ya. Nah itu kalau perusahaan melakukan tindak pidana, ya menurut saya nggak pengaruh ya ke joint venture-nya ya, karena itu kan suatu hal yang berbeda ya. Artinya kalau kita bilang suatu perusahaan kan perdata gitu, sedangkan pidana itu juga kita harus lihat lagi kan siapa yang melakukan pidana gitu, apakah benar-benar dia entah itu dari personilnya atau memang perbuatan pidana itu memang benar-benar terstruktur gitu dari memang dari manajemen perusahaan itu gitu. Seperti itu. Gimana? Apakah ada yang ditambahkan? Atau Bagaimana untuk Bang Prima? Apakah Bang Prima dan Saudari Risma, apakah ada following question? Dari saya cukup, terima kasih. Kalau saya sudah, terima kasih Kak. Cukup aja untuk itu. Baik, terima kasih. Mungkin karena dua sesi tanya jawab telah selesai, sebelum saya menyampaikan kesimpulan, saya mempersilahkan Pak Adestia untuk menyampaikan closing statement-nya. ya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa legal due diligence itu sangat penting karena ibaratnya ketika kita ingin membeli sesuatu, ada istilah kan, jangan beli kucing dalam karung gitu. Artinya dengan LDD ini kita ingin mendapatkan gambaran yang utuh. Artinya benar-benar kita harus tahu nih apa yang perusahaan ini, target company ini benar-benar gimana sih dia, mulai dari anggaran dasarnya, mulai dari perjanjiannya, asetnya, izinnya, sampai litigasinya. Dengan harapan kita menilai itu supaya nantinya bisa digunakan oleh investor ataupun klien kita dalam pengambilan suatu keputusan bisnis gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak aku ucapkan buat Pak Adestia Subiakta yang pada hari ini sudah berkenan untuk membawakan materi yang pertama. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberanikan diri untuk bertanya pada sesi materi pertama ini. Nah, sebelum saya kembalikan ke MC, saya akan membacakan kesimpulan dari materi pertama pada hari ini. Baik, jadi LDD pada joint venture. LDD ini merupakan suatu proses transaksi untuk mengetahui dan menganalisis resiko dari perusahaan tersebut. Dan kemudian joint venture agreement merupakan perjanjian antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan joint venture. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang joint venture ini ada 4, yaitu KUH Perdata, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, dan kemudian Perpres Nomor 10 Tahun 2021 mengenai bidang usaha penanaman modal. Adapun contoh perusahaan joint venture, yang pertama itu ada PT Metaverse Indonesia Makmur. Kemudian yang kedua adalah PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, yaitu MRT dan KAI. Peran LDD bagi perusahaan yang ingin melakukan LDD itu ada beberapa, yaitu dalam konteks penilaian aset dan kepemilikan joint venture, LDD itu mengidentifikasi masalah yang harus diperhitungkan dalam menilai aset yang disumbangkan. Kemudian yang kedua, dalam konteks perencanaan operasional, LDD itu merencanakan solusi terhadap masalah yang mungkin terjadi. Kemudian dalam konteks rencana bisnis, para pihak mampu mengidentifikasi hambatan untuk rencana bisnis awal mereka dan mencari cara untuk menyesuaikan rencana bisnis mereka. Dan kemudian dalam konteks perlindungan kontrak,
LDD ini melindungi kepentingan para pihak. Kemudian, aspek yang perlu diperhatikan dalam LDD untuk joint venture itu ada beberapa, yaitu akta pendirian perseroan dan perubahan-perubahannya sampai yang terakhir yang telah mendapatkan pengesahan atau persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, kemudian manajemen perseroan, dan izin-izin dan dokumen operasional perseroan, kemudian ada aset yang dimiliki oleh perseroan, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk laporan keuangan perseroan yang telah diaudit. Kemudian ada perjanjian-perjanjian di mana perseroan menjadi pihak, dan yang terakhir yaitu litigasi atau perkara material yang menyangkut perseroan. Adapun proses LDD dalam hal ini meliputi pendahuluan, kemudian ada manajemen data, proses LDD, menyusun laporan LDD, dan yang terakhir yaitu proses penggunaan hasil LDD yang telah dilaksanakan. Baik. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan sesi materi dan sesi tanya jawab hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Adestia Subiakta yang telah berkenan untuk mengisi materi pada hari ini. Dan saya berharap Bapak selalu dalam kondisi sehat dimanapun Bapak berada dalam pekerjaan apapun yang Bapak lakukan saat ini. Ya, terima sama-sama. kasih Pak. Saya kembalikan kembali kepada MC. Baik, terima kasih Saudari Gloria. Agenda yang selanjutnya yaitu penyerahan plakat dan sertifikat secara simbolis kepada pembicara yang akan didokumentasikan oleh panitia. Untuk itu kepada panitia saya persilahkan. Baik, langsung saja agenda dokumentasi saya berikan aba-aba. Apakah Bapak Adestia sudah siap untuk dokumentasi, Pak? Ya. Baik, untuk itu dokumentasi dimulai dalam 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Adestia. Semoga sehat-sehat selalu ya, Pak. Agenda yang selanjutnya yaitu agenda istirahat dan sholat. Untuk itu, para peserta workshop dipersilakan untuk istirahat dan sholat dan dapat kembali ke room Zoom meeting pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kepada para peserta saya persilahkan.